Sobat investor semua, hari ini gue mau ngobrol santai sedikit sama kalian untuk membahas kira-kira investasi yang cocok buat anak-anak kosan ataupun anak-anak kuliah itu seperti apa dan strategi kayak gimana. Buat kalian yang penasaran, saksikan videonya setelah yang satu ini. Jadi gini sobat investor. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomongin investasi mungkin terlalu jauh kali ya. Buat anak-anak muda menurut gua ya, yang harus mereka pikirin adalah mengalokasikan budget dulu. Karena investasi itu adalah urusan kedua. Kalau lu nggak bisa mengalokasikan budget dengan benar, ya boro-boro lu mau investasi kan gitu jatuhnya. Jadi gini, ya. Pertama-tama lu mesti ketahui dulu berapa duit jajan yang orang tua lu kasih ke lu. Atau mungkin lu yang emang kerja ya, penghasilannya berapa. Ya anggaplah gini ya, lu misalkan kuliah nih sekarang. Kuliah terus penghasilan lu atau mungkin kayak uang jajan lu itu 30.000 lah per hari. Dan lu kuliah selama 5 hari ya. Nah 30.000 itu nggak mungkin dong lu taruh investasi semua, ya lu mau jajan apa gitu kan jatuhnya. Nah saran gua adalah 20%-nya itu lu alokasikan buat investasi. Tapi lu juga jangan main langsung kayak taruh di investasi karena kekecilan, Pak. 30% dari 20% dari 30.000 itu cuma 6.000 kan? 20% dari 30.000. Nah, makanya jadi kalau 6.000 lo taruh di reksadana kan belum bisa juga untuk sampai saat ini kan. Jadi menurut gua kayak gitu lo masukin celengan dulu gitu. Jadi lo alokasinya itu 6.000 per hari lo masukin ke dalam celengan selama 5 hari tersebut. Misalkan lu kan asumsi 5 hari kan gitu dalam seminggu lu kuliahnya. Ya udah gitu. 6.000 dikali 5 sama dengan 30.000. Berarti lu sebenarnya dalam seminggu lu bisa nyelengin 30.000 nih gitu kan. Sisanya entah lu mau pakai buat jajan kek, lu mau pakai apa terserah lu deh gitu. Yang penting ada duit yang lu sisihin gitu. Menurut gue idealnya 20%, ya di situ 6.000 lah katakan. Dengan total-total 30.000 dalam seminggu. Habis itu 30.000 lu kali 4 ya. Jadinya berapa? 120.000. Nah, berarti 120.000 itu adalah dalam sebulan. Kenapa sebulan? Karena sebulan itu adalah 4 minggu. Ya udah lu tinggal kaliin aja 30.000 dikali 4 sama dengan 120.000. Nah, sekarang lu berarti dalam sebulan udah bisa ya nyelengin 120.000 nih gitu nih. Nah, menurut gua seperti ini merupakan sangat apa ya, simple buat anak-anak kos juga gitu, nggak ngeberatin karena lu harus nyisihin 6.000 doang gitu. Dan lu kaliin bisa sampai 120.000 dalam sebulan juga. Nah, di situ baru lu alokasikan atau masukkan ke investasi reksadana gitu. Reksadana ada yang dimulai dari 10.000, ada yang dimulai dari 100.000 juga. Tergantung dari jenis reksadana yang lo pilih dan dia tergantung di manajer investasi mana gitu ya. Karena beda manajer investasi, beda produk reksadana, beda minimum juga. Nah, kalau berinvestasi reksadana, gue mungkin bisa ngasih saran ke kalian. Investasilah di tempat yang memang ada terdaftar dan terlisensi OJK. Dan satu lagi yang paling penting adalah di aplikasinya langsung. Jadi bukan lu investasi di Telegram gitu. Enggak, itu adalah itu bodong. Kalau misalkan yang benar itu adalah investasinya di aplikasinya langsung, seperti itu. Misalkan lu ambil contoh, lu investasi reksadana di aplikasi Bibit. Ya udah, lu di aplikasi Bibit, lu download di Play Store, udah deh gitu. Lu udah mulai nyisihin 120.000 itu. Nah, selama ya setiap bulan lu sisihin 120.000 di reksadana itu terus saja sampai mungkin lu lulus kuliah ya. Mungkin kalau lulus kuliah terlalu gimana ya? Mungkin itu 4 tahunan ya gitu. Gua anggap 3 tahun aja deh gitu. Lu nyisihin selama 3 tahun. Dan reksadana yang lu ambil, ini contoh doang ya, adalah reksadana suku majoris Indonesia di sini. Nah, selama 3 tahun itu kalau misalkan lu
invest secara rutin, potensi yang lo bisa dapetin segini, sekitar 4,9 juta. Tapi ini berdasarkan data masa lalu ya guys, gitu. Jadi kalkulator investasi ini tuh dia ngenilai masa depan berdasarkan masa lalu gitu. Jadi kayak masa lalunya selama 3 tahun performance-nya gimana? Nah, kayak gitu. Jadi kedepannya belum tentu sama, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Inti gitu. Dana lo punya potensi untuk bertambah lebih dibandingkan lo taruh di bawah bantal atau mungkin lo taruh di bank doang gitu. Itu yang paling penting yang lo pikirin. Jadi lo jangan mikir kayak gue gimana ya cara dapat keuntungan gede banget. Jangan dulu gitu. Yang penting lo punya habit bagus waktu lo kuliah atau waktu lo ngekos lah gitu jatuhnya. Ya udah. Setelah itu seperti biasa aja gitu. Lo berkehidupan seperti biasa, aktivitas seperti biasa sampai akhirnya lo tercapailah dalam 3 tahun itu. Baru lo bisa narik uang lo ini. Sebenarnya bisa nggak di bawah dari 3 tahun lo tarik? Bisa-bisa aja, tapi potensinya itu masih naik turun guys, gitu. Ya nilai investasi lo naik turun. Tapi kalau misalkan lo udah 3 tahunan, cukup stabil lah. Berdasarkan masa lalu begitu ya, kayak gitu. Ya udah nanti di situ lo bakal pas 3 tahun itu udah berterima kasih banget terhadap diri lo sendiri gitu. Karena kalau gue nggak melakukan aktivitas itu dari beberapa tahun lalu, itu nggak mungkin lo bisa dapat segitu. Kemungkinan bisa aja, tapi kan lebih kecil ya. Nah ini lumayan gitu. Entah lo setelah itu lo menggunain bikin usaha kecil ya digital printing mungkin atau apa kan itu bisa juga gitu. Itu saran gue juga untuk benar-benar dari hal kecil sebenarnya bisa jadi gede gitu. Selama lu sabar dan juga lu konsisten dan lu menempatkan pada tempat yang benar ya. Seperti itu sih mudah-mudahan tips gue juga dalam berinvestasi buat anak-anak kos ataupun anak-anak kuliah ini bisa diterapin sama kalian juga gitu. Menurut gue kayaknya nggak berat-berat banget sih kalau kayak gitu. Apalagi lu nyisihin 6.000 gitu. Ya sekarang aja lu bisa nongkrong habisnya lebih kan gitu. Misalkan lu ke mall aja udah berapa, kalau lo hitung-hitung kan, lu ngopi di tempat yang elit aja udah bisa 50.000 kan, masa sih lu nyisihin 6.000 secara rutin aja udah sulit gitu. Kalau misalkan sulit kayak gitu, apalagi buat masa depan lu gitu sih. Itu menurut gua guys, gitu. Kalau emang lo rasa video ini bakal bermanfaat banget buat orang, ya udah gitu. Lo bisa share aja ke teman-teman lu, ke sosial media lo, itu terserah. Atau mungkin kalian emang setelah ini langsung pengen pelajaran lebih dalam, lo bisa cek di playlist Dana Darurat gue juga. Nah, buat kalian yang pengen mulai berinvestasi di reksadana, misalkan di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue juga yang ada di sini, ya. Nah, nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan banget kan buat nambah investasi lo. Itu aja guys, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.